Apa sing kuat nandang kahanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabarnya hari ini dan bagaimana puasanya di akhir bulan Ramadan ini? Semoga tambah semangat dan mohon maaf lahir batin untuk teman-teman Kicau Mania di seluruh Nusantara, di seluruh tanah air. Ya teman-teman, oke, kali ini saya akan kembali sharing ke teman-teman tentang murai batu yang matanya kena katarak teman-teman. Katarak ini bisa dikatakan itu kelainan pada mata. Jadi di matanya itu, di bola matanya itu terdapat warna putih. Maksudnya adalah retina matanya itu terdapat warna putih yang kalau misalnya dia didekatkan, maksudnya terkena cahaya, itu matanya akan seperti ada kebening-beningan seperti itu ya. Jadi hati-hati teman-teman, karena penyakit ini adalah penyakit yang cukup berbahaya. Cukup berbahayanya kenapa? Karena obatnya itu sangat sulit sekali teman-teman untuk bisa murai yang terkena katarak ini sembuh. Jadi paling tidak kita bisa mencegah sebelum terkena, ataupun juga nanti saya akan kasih solusi mungkin yang bisa memberikan atau meringankan gejala katarak itu seperti apa. Yang pertama kita kenali dulu katarak itu penyakit apa. Katarak itu bisa dikatakan penyakit yang sulit disembuhkan teman-teman. Dan penyakitnya itu juga bisa berujung penularan kepada mata sebelahnya. Jadi kalau misalkan mata sebelah kanan itu terkena katarak, lalu bisa saja menular ke mata sebelahnya. Jadi kita harus antisipasi untuk bisa meminimalisir mungkin penyakit itu untuk menyebar ke, maksudnya jangan sampai menyebar ke mata sebelahnya. Teman-teman, yang pertama harus bisa menjaga pola makan burung, jangan sampai berlebihan terhadap extra fooding yang diberikan. Yang kedua yaitu menjaga kebersihan kandang. Yang ketiga, mengurangi atau meminimalisir mungkin pencahayaan atau penjemuran yang terlalu berlebihan. Khususnya ketika kita mempunyai trotolan murai yang kita coba untuk menghangatkannya di dalam suatu kandang. Jadi kebanyakan kita itu menggunakan lampu yang tidak ada pengamannya. Ya mudah-mudahan ini juga teman-teman sudah mulai paham dengan hal-hal seperti itu, dan banyak yang sudah paham juga. Nah mungkin bisa diminimalisir mungkin untuk penggunaan lampunya itu kita tutup menggunakan lakban atau kain lain yang setidaknya burung atau anakan yang di dalam kandang itu tidak melihat cahaya lampu secara langsung. Jadi kalau misalkan kita menggunakan lampu penghangat dalam kandang, itu usahakan kita tidak berlebihan menghangatkannya. Cukup kita gunakan pada saat-saat tertentu saja. Mungkin ketika kondisinya itu lagi dingin atau cuacanya mungkin cukup dingin, jadi kita gunakan penghangat lampu. Tapi lampunya pun tetap harus bisa digunakan pengaman, ditutup lakban atau memang digunakan pengaman-pengaman lain yang setidaknya burung tidak melihat cahayanya secara langsung. Nah teman-teman, mungkin itu yang bisa kita lakukan untuk bisa mencegah penyakit itu datang. Lalu bagaimana kalau misalkan murai kita itu udah kena katarak? Caranya mungkin kita harus bisa mengurangi extra fooding yang saya sebutkan tadi teman-teman. Kita jaga asupan pola makannya, kita jaga juga kebersihan makanannya, lalu kita pastikan nutrisi yang diberikan untuk burung kesayangan kita itu cukup. Contohnya aja misalkan ketika burung kita itu terkena katarak, berarti kita harus memberikan makanan-makanan yang memang sangat mumpuni kadar proteinnya untuk burung itu sendiri. Contoh misalkan paru dan telur rebus kita campurkan ke dalam makanannya. Lalu usahakan burung itu juga memastikan makan yang ditelannya itu bersih. Kita kurangi ulat Hongkong teman-teman. Ulat Hongkong itu bisa cukup dominan menyebabkan penyakit itu, karena kalau kita memberikan burung itu lebih banyak mengkonsumsi ulat Hongkong tersebut,
ya mungkin bisa salah satu itu faktornya. Jadi penyebab burung kita itu mengidap penyakit katarak. Jadi teman-teman kurangi ulat Hongkong dan kurangi juga extra fooding lain. Kita cukup pemberian jangkriknya secukupnya, kita memberikan kroto juga secukupnya, tidak berlebihan. Dan yang saya ucapkan tadi, yang saya sampaikan tadi, kita tambahkan nutrisi atau protein lain, contohnya ya tadi telur rebus ataupun asupan protein lain. Nah teman-teman, banyak cara lain yang bisa digunakan sebagai alternatif usaha untuk menyembuhkan penyakit katarak ini. Salah satunya yaitu dengan rebusan daun sirih atau dengan tetesan madu asli dan lain sebagainya, banyak teman-teman. Tapi itu semua juga tetap memang permasalahannya katarak pada burung ini belum ada solusi pasti 100% berhasil. Tetapi paling tidak kita sudah mengusahakan atau ikhtiar untuk bisa burung yang terkena katarak itu sembuh. Ya mungkin kita sudah berusaha untuk semaksimal mungkin agar burung yang terkena katarak itu sembuh. Nah teman-teman, mungkin itu bisa jadi referensi untuk teman-teman untuk menyembuhkan penyakit katarak pada burung murai batu itu. Teman-teman juga pasti tahu karena memang katarak ini adalah penyakit yang memang cukup sulit disembuhkan. Jadi paling tidak kita harus bisa meminimalisir atau mencegah penyakit itu menimpa burung kesayangan kita. Apalagi teman-teman, saya pernah ngobrol sama rekan saya juga yang memang hobi burung, itu katanya untuk katarak kalau memang sulit disembuhkan itu satu-satunya jalannya harus dioperasi, dan operasinya juga kan penuh dengan resiko, bisa jadi kebutaan dan lain sebagainya. Tapi ya mudah-mudahan penyakit itu tidak menimpa pada burung kesayangan kita ya teman-teman. Nah teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan ini bisa jadi referensi untuk teman-teman yang kebetulan memang kena katarak, atau juga bisa dengan cara kita mencegahnya agar burung kita itu tidak terkena penyakit katarak. Teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.